Di soal ini kita diminta untuk menentukan massa logam tembaga yang dihasilkan dan massa air yang mengalami oksidasi pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat. Soal ini akan kita kerjakan menggunakan hukum Faraday 1 ya. Di mana berdasarkan hukum Faraday 1, massa zat yang dihasilkan atau bereaksi sama dengan E dikali Q per F, di mana M adalah massa zat dalam satuan gram, lalu E itu massa ekivalen, Q di sini muatan listrik, satuannya Coulomb, dan F adalah konstanta Faraday. Yang besarnya biasanya 96.500 Coulomb per mol. Di sini juga diketahui Q-nya sebesar 24.125. Yang pertama kita tentukan dulu reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis larutan CuSO4. Dan karena elektrodanya tidak diketahui di sini, berarti dianggap inert. Yang pertama untuk reaksi di katoda, reaksi di katodanya nanti Cu2+ ditambah 2 elektron jadi Cu. Sedangkan reaksi di anodanya, reaksi oksidasi air. 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Sekarang bisa kita jawab yang A, massa tembaga yang dihasilkan. Yang pertama kita tentukan dulu massa ekivalen dari tembaga, di mana AR per N. AR tembaga 63,5, sedangkan N-nya bisa kita hitung menggunakan koefisien dari elektron per koefisien dari zatnya. Di sini zatnya adalah tembaga ya, di mana tembaga dihasilkan di katoda. Jadi di sini kita fokus pada reaksi yang terjadi di katoda, di mana koefisien elektronnya 2, koefisien tembaga 1, sehingga N-nya 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga massa ekivalen dari tembaga 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Sekarang bisa kita tentukan massa dari tembaga yang dihasilkan. Massa tembaga sama dengan E dikali Q per F, di mana E 31,75 dikali Q 24.125 Coulomb dibagi dengan F konstanta Faraday 96.500 Coulomb per mol. Ini nilainya sekitar 7,94 gram. Inilah massa tembaga yang dihasilkan di katoda. Sekarang bisa kita jawab pertanyaan yang B, massa air yang dioksidasi di anoda. Yang pertama kita tentukan massa ekivalen dari air, sama dengan Mr per N. Kita gunakan Mr karena air berbentuk molekul ya. 18 per, untuk N air kita hitung menggunakan koefisien dari elektron per koefisien dari zatnya yaitu air. Air dioksidasi di anoda, di mana koefisiennya 2, koefisien elektron 4. Sehingga N-nya sama dengan 4 per 2, sama dengan 2. Sehingga massa ekivalen air 18 per 2 sama dengan 9. Sekarang bisa kita tentukan massa air yang dioksidasi, sama dengan E dikali Q per F, sama dengan 9 kali 24.125 Coulomb per 96.500 Coulomb per mol. Ini nilainya 2,25 gram.
Inilah massa air yang dioksidasi di anoda. Jadi begini cara menentukan massa zat yang bereaksi atau dihasilkan pada elektrolisis menggunakan hukum Faraday 1.